Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Baru-baru ini seorang kawan lama bilang dia tidak benci Prabowo, tapi yang dia tidak suka adalah Gibran. Saya buru-buru tanya, kenapa? Teman saya itu nampak ragu. Kemudian pelan-pelan dia bilang, Gibran itu masih terlalu muda, tidak berpengalaman. Saya memilih tidak melanjutkan pertanyaan. Saya cuma jadinya tahu bahwa teman saya itu sebenarnya tidak punya alasan rasional. Dia nggak suka Gibran ya mungkin karena dia terus berada di lingkungan yang menjelek-jelekan Gibran. Dan praktek menjelek-jelekan Gibran itu dilakukan secara sengaja oleh banyak pihak. Saya pernah bertemu Gibran. Berdasarkan percakapan kami, saya tidak menganggap dia jenius atau brilian. Tapi saya tahu dia itu pintar, baik, dan punya banyak keinginan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Bukan hanya rakyat Jakarta atau Solo atau Jawa, tapi rakyat Indonesia. Dia sangat peduli. Dia juga jujur, bersih, dan tidak akan menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan keluarga. Dia tuh sudah kaya, keluarganya juga kaya. Jadi dia adalah tipe orang yang akan handal memimpin Indonesia. Masalahnya bagi kubu seberang, karena itulah dia dianggap harus dimatikan sekarang agar tidak terus berkembang. Musuh-musuh Gibran yang dengan sendirinya adalah musuh Jokowi menyebarkan karangan bebas seperti Gibran akan mengambil alih kekuasaan dari Prabowo atau Prabowo sebentar lagi akan sakit keras atau bahkan mati sehingga dengan sendirinya Gibran akan jadi presiden dan seterusnya. Tidak masuk akal tapi terus diulang. Gibran memang berada pada posisi sial. Dia sebetulnya dulu itu kan nggak ingin jadi wakil presiden, tapi dia terpaksa harus menerima pinangan Prabowo karena memang semua survei kredibel sebelum Pilpres menunjukkan dia adalah pasangan terbaik yang bisa memenangkan Prabowo. Kalau dia menolak ajakan Prabowo, ya Indonesia harus siap untuk memperoleh presiden seperti Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Karena itulah Gibran bersedia jadi wapres. Masalahnya itu membuat masyghul partai-partai politik lain dan juga tokoh-tokoh politik lain. Di Pilpres 2024, mereka mendukung masuknya Gibran karena oke lah kalau dia jadi wapres karena jasanya dibutuhkan untuk memenangkan Prabowo. Tapi pada 2029, ini yang jadi persoalan serius. Ini yang menyebabkan kita tidak melihat adanya dukungan dari partai-partai lain terhadap Gibran ketika ada aksi memakzulkan Gibran atau soal ijazah Gibran. Ini yang menyebabkan partai-partai lain itu menuntut agar inisiatif Gibran untuk menyelenggarakan program lapor Mas Wapres dihentikan. Mereka juga enggan membantu Pak Jokowi menghadapi tuduhan ijazah palsunya. Mereka pada dasarnya tak ingin terlibat mendukung Gibran dan juga Jokowi ya karena kalkulasi 2029. Mereka takut popularitas Gibran bertahan dan akan maju kembali sebagai Wapres 2029. Bukan karena mereka menganggap Gibran tidak berkualitas, tapi karena majunya Gibran menghalangi mereka mengajukan nama kelompok mereka sendiri. Demokrat kan jelas akan mengajukan nama AHY, PKB mengajukan Caimin, PAN akan mengajukan Zulhas, PKS entah siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka jelas solid mendukung Prabowo, tapi tidak Gibran. Artinya, kalau nantinya ada calon lain yang juga powerful dan calon lain itu menerima tawaran cawapres selain Gibran, sangat mungkin partai-partai lain itu berpindah. Saat ini, partai-partai yang ada enggan mendukung Gibran. Apalagi dengan sudah semakin jelasnya Jokowi sekarang berada bersama PSI. Mereka akan memandang bahwa mendukung Gibran akan dengan sendirinya mendukung Jokowi dan karenanya juga membesarkan PSI. Bagi mereka, posisi cawapres memiliki arti signifikan bagi partai. Tidak rasional bagi mereka menyerahkan posisi itu ke figur non-kader mereka yang memperkuat partai lain. Karena itu mereka jelas akan mendorong Prabowo agar tidak lagi merasa membutuhkan Gibran seperti 2024. Dengan kata lain, jika pada 2028-2029 nanti elektabilitas Prabowo sangat tinggi dan koalisi parlementer super solid, Prabowo akan dipengaruhi agar merasa tidak punya insentif elektoral yang kuat untuk mempertahankan Gibran. Mereka akan berusaha membuat Prabowo percaya bahwa dia akan tetap bisa berada di kursi kepresidenan tanpa Gibran. Sekarang pertanyaannya, kalau partai-partai menjauhi Gibran, apa kendaraan politik yang bisa membawa Gibran ke Pilpres 2029? Masalahnya hari ini Gibran belum punya basis ideologi sendiri, belum punya partai sendiri, dan belum punya rekam jejak nasional yang berdiri otonom.
Saat ini Gibran baru dianggap sebagai proksi Jokowi, putra Jokowi. Kalau begitu, yang paling bisa diandalkan adalah PSI, sebuah partai kecil yang adalah partainya Jokowi. PSI secara rasional harus menjaga agar Jokowi tetap hidup sebagai simbolik. Karena itulah kita juga bisa mengerti kalau dalam dinamika politik saat ini, PSI dan juga Gibran akan diframe sebagai proksi yang berfungsi sebagai boneka Jokowi, sebagai pelanggang dinasti, dan hanya bisa hidup bergantung pada Jokowi. Gibran akan terus disebut sebagai anak kecil pelongak-pelongok yang menempati posisi wapres dengan cara mengubah konstitusi. Narasi semacam ini akan terus diulang. Karena itu, Gibran harus bertransisi dari proksi menjadi aktor. Namun demikian ini tidak berarti Gibran harus menjauh melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Jokowi adalah sosok besar yang dicintai rakyat banyak. Menjadi anak Jokowi adalah sama pentingnya dengan menjadi anak Bung Karno misalnya. Itu yang menjelaskan mengapa Gibran akan terus menjadi sasaran tembak. Bila dia tidak dianggap sebagai ancaman, dia tidak akan diserang secara sistematis. Gibran itu muda, dekat dengan pusat kekuasaan dan bahkan diramalkan bisa menjadi aktor utama di masa depan. Bagi kaum musuh, Gibran lebih baik dibunuh secara simbolik sekarang daripada harus dilawan nanti. Itu menyebabkan isu dinasti terus diulang, pengkhianatan konstitusi seolah pernah dilakukan Gibran dan kompetensinya dipertanyakan, dan tiap kesalahan kecil dibesar-besarkan. Yang bisa menyelamatkan Gibran adalah kalau dia berhasil membuat karya nyata. Dia tidak bisa hanya sering hadir di acara, viral di media sosial, atau misalnya bicara soal pop culture pada anak muda. Peran Gibran perlu lebih atau jauh lebih dari itu. Gibran perlu melakukan hal-hal yang hasilnya bisa diukur dan dibicarakan atau bahkan diperdebatkan. Program Lapor Mas Wapres yang dikembangkannya tahun lalu sebenarnya adalah hal yang bisa sangat bermanfaat buat Indonesia dan juga buat popularitas dirinya. Karena itulah itu dimatikan. Di sisi lain, serangan terhadap dirinya juga tidak perlu dilihat sepenuhnya buruk. Serangan bisa memaksa Gibran tumbuh lebih cepat. Ini bisa memaksa dirinya keluar dari zona nostalgia Jokowi. Banyak pemimpin besar justru lahir dari fase delegitimasi panjang. Serangan justru bisa jadi cara untuk menunjukkan kehandalan penanganan yang dilakukannya. Memang pada akhirnya upaya Gibran untuk tumbuh ini akan sangat bergantung pada izin. Kalau Presiden Prabowo tidak memberi ruang, Gibran secara konstitusional bisa kosong karya. Dalam sistem presidensial Indonesia, posisi wakil presiden sesungguhnya adalah jabatan yang paradoksal. Secara simbolik dia berada di puncak kekuasaan, tapi secara struktural ia hampir tidak memiliki kewenangan mandiri. Tidak ada kementerian, tidak ada portfolio tetap. Karena itu dia perlu bicara pada Presiden Prabowo agar dia memperoleh ruang untuk berkarya. Bukan hanya sesekali, tapi dalam jangka waktu panjang sampai masa akhir kepresidenan. Syukur-syukur sampai 2034. Hanya dengan cara itu Gibran bisa jadi partner kerja yang menjadikan masa kepresidenan Prabowo berjaya sampai akhir. Kita harus ingat, Gibran tidak diserang karena dia tidak penting. Dia diserang justru karena dianggap berpotensi. Dalam politik, figur yang tidak berbahaya biasanya diabaikan. Sementara figur yang diserang terus-menerus adalah figur yang dianggap punya masa depan. Dan karena itu layak terus-menerus diuji. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.